Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Bapa. Karena itu kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini biar Tuhan ajar kepada kami, untuk kami boleh semakin mengerti kebenaran agar kami tidak diombang-ambingkan Tuhan. Tapi kami tak berpegang teguh dalam firman Tuhan. Bahkan sampai di garis akhir ketika Engkau datang, Engkau dapati kami sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, sama-sama katakan amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya jemaat Purwokerto? Luar biasa. Karena nggak ada masalah? Banyak ya? Oh, jemaat di Purwokerto banyak masalah. Puji Tuhan, itu artinya saudara masih bilang kanan kirimu, banyak masalah masih hidup. Ya, kita bersyukur saudara. Saya tadi melihat di gereja ini sebelum mulai ibadah ada pengakuan iman. Ya, pengakuan iman itu baik sekali ya. Aku percaya kepada Tuhan, aku percaya pada Yesus Kristus, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara, di tengah-tengah ya hari-hari yang mendekati kedatangan Kristus ini, banyak sekali penyesatan-penyesatan akan bermunculan. Ya, dan ya banyak orang yang terseret ya. Sampai kadang saya juga bingung, kok bisa ya tanpa sesuatu yang gak masuk akal itu dipercaya sama orang. Ya, bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua. Saya mau tanya dulu, yang sering mendengarkan khotbah-khotbah saya berapa banyak? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan, hampir semuanya ya. Yang belum tolong subscribe ya channel saya, Debbie Basir TV ya. Saudara, ya saya datang berdua dengan suami saya. Jangan dilirik, ini suami saya. Dia yang paling ganteng malam ini. Ya, karena dia suami saya. Puji Tuhan, tadi kami naik kereta 4 jam. Ya, saya kaget ya, sekarang kereta Indonesia bagus ya. Saya angkat di Instagram semua gini, "Ibu, kayak di luar negeri ya." Saya bilang, "Iya, kalian mainnya terlalu jauh, makanya tidak melihat ya bahwa Indonesia ini sekarang sudah hebat." Amin. Tepuk tangan dong buat Indonesia. Ya, mainnya ke Swiss, ke Alaska, Amerika, nggak pernah naik kereta ke Purwokerto. Ternyata bagus keretanya ya, tapi makannya tetap Indomie. Saudara, ya puji Tuhan ya, di tengah kesibukan ya, saya percayalah ya jemaat di sini rindu. Saya baru pulang dari Israel ya, hari Sabtu hari Jumat saya datang dari Israel. Berangkat ke Israel itu perjuangan iman. Ya, saudara sudah lihat kesaksiannya dan di YouTube saya juga ada. Jadi ini grup reschedule dari tahun lalu. Tahun lalu itu mau berangkat, tiba-tiba Israel diserang oleh ya teroris dari Gaza. Lalu dari Hamas, kita di reschedule, pesawatnya tidak berani masuk ke Israel, di reschedule sampai tahun ini. Tahun ini dapatnya itu kemarin itu saudara. 2 hari sebelum berangkat ya, karena kami pertama itu naik dulu, yang 2 tahun lalu saya berangkat naik pesawat Oman. Waktu sudah mau terbang pesawatnya rusak. Jadi nggak jadi berangkat. Tunggu diperbaiki dulu 1 malam. Ketika sudah diperbaiki pesawat, waktu mau terbang peserta bertanya, "Ini pakai pesawatnya sama?" Sama. Waduh, kita enggak berani, kalau rusak di udara bagaimana? Ya, kalau mobil rusak bisa berhenti di pinggir jalan. Nah, dan ini kerusakannya pesawat waktu itu adalah error sistem. Jadi bukan businya yang rusak terus diganti, bukan. Sistem komputerisasinya error. Makanya takut toh, itu kan kadang diperbaikinya nggak sekali 2 kali kan. Jadi waktu itu 6 orang batal nggak jadi terbang. Tapi puji Tuhan yang lainnya terbang. Tetap lihatnya gini, ada suaminya Bu Dewi di dalam pesawat, ada anak-anaknya Bu Dewi, nggak mungkin matilah kita. Ini jemaat nih kadang-kadang nitip-nitip iman juga ya.
Jadi mereka berani terbang. Saya bilang sama travelnya akhirnya, yang besok kita berangkat jangan pakai Oman. Nggak apa-apa pakai pesawat agak mahal, tapi aman. Pilih saja Emirates, transitnya di Dubai. Ya enak kan, Dubai juga ya, begitu masuk Bandara Dubai itu kan bukit pencobaan yang pertama. Begitu masuk di bandara sudah ada Dior di situ, LV di situ, wah sudah belanja saudara. Pikiran manusia itu mau cari aman dan nyaman. Akhirnya yang kali ini kita pakai Emirates. Waktu Israel tahun lalu tiba-tiba diserang, Emirates itu embargo, dia nggak mau masuk Tel Aviv. Jadi rute kami dirubah, harus masuk lewat Dubai, lewat Aman. Nggak jadi masuk lewat Tel Aviv. Saya bilang puji Tuhan, ya lebih aman lagi karena nggak lewat Tel Aviv, lewat Aman, Jordania. Ternyata di Aman juga tidak aman. Makanya jangan suka cari, bertobat ya. Bilang kanan kirimu jangan suka cari aman. Nanti malah ndak aman loh hidupmu. Tapi manusia itu memang suka cari aman. Akhirnya dipindah ke Dubai 2 hari sebelum berangkat. Ya, baca berita Israel diserang dengan 200 rudal dari Iran. Saya aduh kenapa begini ya? Saya bilang sama suami saya, lah kita reschedule ini. Nggak bisa karena pesawatnya masuk lewat Dubai. Kalau kemarin masuk lewat Tel Aviv bisa di reschedule. Waduh celaka dong kita ini berubah-ubah ya. Ya udah, saya bilang nggak bisa kak, cobalah di reschedule. Nggak bisa, saya tanya travelnya, coba kamu usaha reschedule. Nggak bisa bu, karena ini tetap berangkat kecuali bandaranya tutup. Ini kan bandara nggak tutup, kalau ibu nggak mau berangkat ya angus semuanya. Saya bilang lah terus bagaimana, saya berdoa Tuhan batalkan Tuhan. Batalkan, ini lagi perang ini, bagaimana saya berangkat ya, pendeta sih pendeta ya. Lalu akhirnya sehari sebelum berangkat dapat kabar Dubai diterjang banjir, angin puting beliung, badai. Saya bilang puji Tuhan, pasti nggak jadi berangkat. Saya bilang sama travelnya, kamu cek loh, itu Dubai kan tempat pesawat Emirates punya bandara, dia pasti nggak bisa berangkat itu, pasti kacau di sana. Sudah Abuni, semua sudah diatur, tetap on schedule. Sampai hari ini nggak ada perubahan dari tiket. Jadi kita tetap berangkat, tetap. Dalam hati saya cilaka 12 pas. Saya bilang sama suami begini aja. Kalau sebelum kita terbang saya dapat kabar bahwa Israel menyerang balik Iran, saya tidak mau berangkat. Suami saya bilang, tapi kalau peserta mau berangkat, berangkat atau Dewi. Aku wegah. Kalau Israel menyerang balik ini kan berarti tantangan perang. Saya baca berita pesawat Rusia sudah standby di Iran dengan rudal-rudalnya. Waduh bagaimana ini? Saya tunggu-tunggu kabar itu tidak datang juga. Sampai akhirnya kami di bandara. Sudah naik pesawat, tidak ada kabar. Ya udah akhirnya pesawat terbang. Waktu saya sudah duduk di pesawat, saya buka HP kan pakai wifi dari pesawat. Bisa tetap lihat HP. Teman kirim berita, ting masuk bu, Israel menyerang Iran. Siang ini barusan, dia kirim lagi berita, ting, beberapa pesawat Emirates putar balik. Astaga Tuhan, saya bilang kenapa ini berita datang, saya sudah di atas pesawat, kan saya nggak bisa lompat. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kasih berita begini, saya di atas pesawat Tuhan. Kenapa tadi kalau baru mau masuk pintu pesawat, saya dapat berita itu saya turun, benar-benar saya nggak mau berangkat. Tidak ada pilihan kan? Saya bertanya, kenapa Tuhan? Cuma satu Tuhan jawab, jangan suka cari. Karena yang kau takutkan itu belum tentu terjadi. Ya udah saya cuma berdoa saja. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lagi begitu dikirimi teman, kemarin ngeri banget ya itu Dubai punya angin puting beliung. Dikirimi masuk semua ke HP saya nonton. Waduh, ya pesawatnya tergenang di bandara, angin puting beliung. Dia bilang gini, nggak apa-apa bu, jangan-jangan nanti ibu mau landing ada angin puting beliung loh di bandara. Memang manusia itu suka hanya menakut-nakuti saudara ya.
Saya sudah berpasrah, saya kembali, Tuhan, hidup matiku di tangan Tuhan. Kalau hidupku ini masih berdampak, belum mati toh. Tapi kalau saya ini sudah tidak berdampak lagi, ya sudah selesai tugas saya. Ya udah, Tuhan panggil. Makanya hidup itu harus yang ingin umur panjang berapa banyak? Hidup harus berdampak, ya. Akhirnya sudah kami masuk. Ternyata sampai di Dubai, benar saudara, saya baru kali itu lihat Dubai jadi bandara seperti itu. Orang semua tidur di lantai. Biasanya Dubai kita masuk itu indah, toko-tokonya keren, tidak ada toko yang buka. Penumpang tidur bergelempangan di lantai. Saya baca berita 15.000 penumpang stuck di Dubai. Bayangkan di bandara 15.000 orang stuck. Saya baca berita. Dari Emirates itu mereka dikasih hotel di pinggir bandara semua sudah full. Saya berdoa, kita antri panjang mau ngambil boarding. Kami harus terbang lagi ke Jordan, belum keluar penerbangannya, belum keluar boardingnya. Antri saudara dari jam 2:30 sore sampai 11:30 malam. Bayangkan itu. Saya bilang sama peserta saya, jangan bersungut-sungut, siapa suruh mau berangkat. Toh? Diam, tutup mulutnya, jaga mulut semua saudara. Sampai pesawat, sampai pegawainya Emirates pingsan di depan mata kami. Lagi ngetik-ngetik itu udah pingsan, saya bilang dia aja udah pingsan, masa kamu marah-marah? Diam semuanya. Grup yang di sebelah saya satu pesawat sama kami dari Jakarta, orang Indonesia. Bu, ibu punya dapat boarding? Dapat, puji Tuhan lagi antri boarding, beberapa sudah keluar. Ibu berangkat kapan? Besok pagi jam 7 kami terbang ke Aman. Kami 17 orang bu, disuruh nginap di Dubai 6 hari. Tidak ada penerbangan. Padahal kami punya travel tour ini mau ke Loders itu juga cuma 6 hari. Lah kalau kita suruh nginap 6 hari di Dubai, ya bakbo tuh. Berarti kan di sana angus semua, hotel-hotel yang sudah di booking semua kan udah dibayar. Udah jadi bagaimana? Ya udah kita tunggu di sini. Waktu kami pulang dari Israel, ketemu mereka, satu pesawat pulang. Saya tanya, jadi kemarin jadi ke sana, boro-boro bu, koper kita 20 hilang bagasi. Bersyukur saya satu grup saudara, 70 orang. Semuanya terbang, tidak ada bagasi yang ketinggalan, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang hilang. Kita masuk Israel, jangan tepuk tangan dulu pak. Sabar, dibilang jangan tepuk tangan malah tepuk tangan loh. Piye yo. Saudara, kita masuk Israel, cuma kita satu-satunya grup yang datang ke Israel. Biasanya di setiap tempat itu ribuan orang ngantri mau foto itu di kuburan Yesus. Saya selama bolak-balik ke Israel belum pernah masuk ke kuburan Yesus itu karena males, orang ribuan di situ antri kan. Judis dibilang lagi, 1 menit tok berdiri depan kubur foto cepat 1 detik. Kemarin sampai berjam-jam dalam kuburan. Nggak ada yang usir saudara. Karena cuma kami. Jadi kita tuh datang masih ditutup itu garden tomb. Telepon dulu guide-nya. Kita sudah di depan, boleh bukain pintu baru datang orangnya. Ting, bukain pintu khusus buat grup kita karena memang tidak ada grup. Semua tempat benar-benar kita VVIP, tidak ada orang, cuma kita. Ya, tidak terjadi apa-apa. Orang tanya, bu, bagaimana di sana perang? Tidak ada rudal, tidak ada. Kita nggak ketemu apa-apa. Makanya saya bilang saudara ya, seringkali kita ini sudah ketakutan, padahal ketakutan itu tidak terjadi. Ya. Satu-satunya cara kita bisa tolong Israel, berangkatlah saudara ke sana. Saya nanti Oktober berangkat lagi saudara ya. Jadi kalau ada jemaat Misbah Doa yang mau ikut, bisa ikut saya ya. Ya boleh, itu anginnya dikasih ke saya ya. Memang sekarang ini panas. Tadi saya datang, kata Bapak, Purwokerto panas bu. Saya bilang bukan cuma Purwokerto ini pak yang panas. Seluruh dunia panas, karena neraka mulai terbuka. Sudah akhir zaman ya, jadi semua sudah mulai terbuka. Nah saudara, menjelang akhir zaman itu akan banyak penyesatan. Saya pengen kita baca 2 Timotius pasal 2, di sana ayat 14 mulai. Kalau saudara punya Alkitab yang ada perikopnya, di sana judul perikopnya adalah apa?
nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Ya. Jadi ternyata sejak dari zaman dulu itu pengajaran sesat, ajaran sesat itu sudah ada. Ya, tetapi Alkitab memberikan kita langkah atau tips untuk kita ini ya mengantisipasi pengajaran sesat itu. Nggak usah lihat sana, lihat sini saja. Jangan gagal fokus ya. Ayat 14 berkata begini saudara, kita baca. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka itu bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Hari-hari ini Kristen progresif, orang bisa selamat tanpa Yesus ya. Alkitab itu bukan firman Tuhan. Ya, tidak ada sorga, tidak ada neraka. Jadi enak ya, tidak ada neraka, bebaslah bikin dosa saja toh. Mau kawin cerai, mau homo, mau lesbi, silakan aja karena tidak ada neraka. Semua diputar balikan. Ayat ini berkata, ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka itu bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah akan mengacaukan orang yang mendengarnya. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu untuk berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Timotius. Ya, dia bilang satu hal yang harus kamu usahakan adalah supaya kita ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Jemaat ingat baik-baik, nasihat ini juga datang buat saudara dan saya. Apa yang harus kita kejar hari-hari ini? Nggak usah kejar karunia, nggak usah kejar apapun, tapi mari kita kejar perkenanan Tuhan agar hidup kita ini senantiasa layak. Buat apa kau pelayanan kalau kau tidak mengampuni saudaramu? Ada loh orang itu saudara pinter khotbah, ya, punya karunia, punya jabatan di gereja, tapi nggak bisa mengampuni keluarganya. Itu udah sesat saudara, ya. Kau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya sesat itu apa? Ya sesat itu melenceng dari kebenaran. Jadi kalau Yesus ajari kita harus mengampuni, terus kita tidak mengampuni, kita sesat enggak? Sesat, kau salah jalan. Walaupun kau masih Kristen, kau masih pelayanan, ya mari kita cek setiap hari mau tidur malam, Tuhan aku ini ada ganjelan enggak ya sama orang. Kalau saya itu marah sama seseorang, ampuni saya Tuhan, ampuni. Kan begitu saudara. Tapi orang Kristen sekarang itu ya dia musuhan sama mertuanya, musuhan sama ya menantunya, musuhan sama saudaranya, bahkan ada beberapa udah pelayanan di gereja tapi nggak bicara, nggak omongan, nggak mengampuni. Terus mau ngapain kita ini? Kita kan nggak layak di hadapan Tuhan toh, ya. Mari kita kejar perkenanan Tuhan. Saya selalu bilang yang masuk surga itu bukan pendeta, ya, bukan juga jemaat. Siapa? Orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, nggak usah kejar apa-apa, tapi usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Pastikan saudara, kita ini layak di hadapan Tuhan. Hati kita bersih, hidup kita kudus, tidak ada sesuatu yang menjadi batu sandungan. Lalu ayat 16 dikatakan di sana apa? Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Sekarang itu kalau ngomong-ngomong gak penting gak usah ngomong, amin. Ya, apalagi kalau berteman sama penggosip, gak usah, amin. Kurang-kurangilah ya. Jangan saudara. Saya itu juga ya, Bu, saya dengar loh tentang ibu. Dengarnya baik atau buruk? Buruk. Ceritain apa yang kamu dengar tentang saya. Panjang. Jadi nggak bisa lewat telepon. Terus kita sambil ngopi lah Bu. Saya bilang hello, saya menyediakan waktu buat kamu buat ngopi, terus nanti untuk mendengarkan perkataan buruk orang tentang saya. Hello, please deh. Jangan buka celah buat iblis. Ya, jangan tertarik. Tapi ada orang begitu tertarik loh. Dia ngomong apa? Ya udah sekarang saya ganti baju deh, kita ketemu ya. Ngapain saudara? Itu omongan-omongan yang hanya menambah kefasikan.
Saya bilang, maaf saya nggak punya waktu. Mending waktu saya pakai buat syuting. Saya menjadi berkat daripada buat dengerin ceritamu itu yang hanya menambah kefasikan. Enggak, kamu kan kenal saya, kamu percaya omongan orang, silakan aja. Ya, ingat loh saudara, kita Tuhan kasih 2 tangan, cuma buat tutup kuping kanan dan kiri. Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tampar mulut orang. Tapi karena tangan kita cuma 2, jadi nggak boleh. Amin. Tutup kuping kanan kiri aja, hidup ini begitu. Saudara berbuat baik diceritain, saudara enggak berbuat baik juga diceritain. Contoh nih ya, saya boleh, itu horor sih kalau kita tiba-tiba ada orang WA, lama nggak ketemu terus tiba-tiba, hai say. Itu adalah paling horor. Masih ingat aku ndak? Aduh, apalagi itu ya. Keluarga jauh. Ini sekarang sukses ya, luar biasa ya. Itu horor sih. Buntut-buntutnya apa? Biar tali silaturahmi tetap terjaga. Pinjem? Kalau pinjam 100 enak, 10 juta boleh ndak? Horor itu, horor. Saudara jawab tidak, saudara diceritain enggak? Diceritain, pelit padahal udah kaya. Dipinjemin 10 juta aja enggak boleh. Padahal udah kaya loh. Itu gini, dia bawa mulutnya. Saudara kasih, diceritain enggak? Tetap. Harusnya dia bisa kasih lebih sama saya. Itu orang, ya toh? Saya sudah mengalami itu, banyak sudah yang begitu, banyak pengalaman. Saya curhat sekalian. Banyak. Dipinjam 10 juta, ngasihnya 10 juta loh. Sebenarnya kan dia bisa ngasih 20 juta kalau dibandingkan dengan kekayaannya. Ember enggak? Ember. Dulu kita menangis, di mana lu? Benar enggak saudara? Itu manusia, saudara baik diceritain. Karena dia punya standar. Standarnya dia untuk mengukur kebaikanmu. Kita tolong A, dia maunya sampai Z. Nggak akan pernah ketemu. Makanya jangan hidup menyenangkan orang lain. Mari senangkan Tuhan. Ya. Kalau kita mau tolong ya tolong aja, nggak usah harap ganti, diceritain ya udah biar jadi pengalaman. Ini hidup loh saudara. Jangan kau mau memberi telingamu untuk mendengarkan hal-hal yang negatif. Ya, yang hanya menambah kefasikan. Dikatakan hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka itu menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Ini peringatannya Rasul Paulus, jangan, ini membawa kesesatan di dalam gereja ya. Makanya kalau ada orang bergosip, tahu nggak, hindari itu cepet-cepet, jangan deket-deket ya. Ayat 18, yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Pada zaman itu kesesatan sudah terjadi. Kesesatannya apa? Bukan Kristen progresif. Sebagian daripada pengajar itu mengajarkan bahwa kebangkitan kita sudah berlangsung. Padahal Alkitab berkata kita nanti dibangkitkan bersama-sama, orang mati dan orang yang masih hidup sama-sama akan dibangkitkan nanti pada saat Kristus datang. Ini juga penyesatan, dia bilang sudah bangkit. Tapi kita lihat di sini saudara, hari-hari ini rasanya orang-orang itu merasa ini yang benar, itu yang benar, pengajaran mereka yang benar. Kita lagi dengar pengajaran hyper grace, ya. Aduh, ya jangan, enggak usah dengar Bu Debi itu pendeta perjanjian lama, ya. Nakut-nakuti orang bisa masuk neraka, bisa terkutuk. Loh, pendeta perjanjian lama. Kita baca Alkitab sampai hari ini tuh untuk kita belajar. Dari perjanjian lama kita belajar sifat Allah. Bahwa Allah itu menghukum, kalau ada dosa ya dihukum. Jangan lupa Tuhan tuh gak berubah loh, amin. Dia sifatnya tetap sama. Walaupun kita hidup dalam perjanjian baru, memang dosa kita ditebus. Tapi yang namanya konsekuensi dan akibat dosa itu tetap ada. Ya, jangan dengar tuh Debbie Basir perjanjian lama itu pendeta hukum Taurat. Yesus sudah mati bagi dosa kita yang masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Enak banget ya.
Terus kita berdosa, kan Tuhan sudah mati buat dosa kita di masa yang akan datang. Alkitab bilang kalau kita nih dengan sengaja setelah menerima percikan darah anak domba, lalu dengan sengaja kita hidup lagi dalam dosa, tidak ada lagi pengampunan loh. Darah Yesus tersedia bagi dosa yang kita nggak sengaja, bukan yang kita sengaja bikin dosa. Itu namanya kita ya bebal, saudara. Tapi ayat 19 berkata begini, ini harus kita pegang, baca bersama. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu apa? Teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Di antara semua yang hadir ini, ya, mungkin tidak semua bisa masuk surga. Tidak semua. Tapi yang pasti di antara kita semua yang hadir malam ini, Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Jangan terlalu pede merasa, saya ini anak Tuhan loh, Tuhan tuh mengenal aku loh, Tuhan tahu siapa aku. Jangan terlalu pede, saudara. Karena belum tentu kita mengenal Tuhan, tapi apakah Tuhan mengenal kita? Ya, kayak yang saya cerita, saya naik Grab pelayanan. Pagi-pagi naik Grab dari Jakarta Selatan saya ke daerah Jakarta Pusat. Cari Grab dapat, sopir Grab badannya tatoan semua. Ibu mau kemana? Pagi-pagi begini jam 6 mau ke gereja. Jauh amat dari Jakarta Selatan ibu ke Jakarta Pusat, nggak ada gereja yang dekat kah? Saya ini pendeta, makanya saya mau khotbah itu diundang di situ. Oh ibu pendeta, saya juga Kristen loh bu, sama loh kita. Oh kamu Kristen, puji Tuhan. Kamu nggak ke gereja? Oh dia bilang gini, ke gereja, buat apa bu ke gereja? Ya cari Tuhan lah. Dia ketawain saya, saudara. Tuhan kok dicari-cari. Terus saya bilang, oh jadi nggak perlu cari Tuhan? Nggak usah lah bu, saya nggak pernah cari-cari Tuhan. Kenapa? Tuhan ada di hati. Saya agak malu loh saudara, malu loh saya. Saya ini hamba Tuhan, lalu dipermalukan sama ya sopir Grab yang badannya tatoan, yang ketawain saya ngomong, Tuhan kok dicari-cari. Saya nggak pernah cari-cari Tuhan bu. Kenapa kamu nggak cari Tuhan? Tuhan di hati. Berarti ibu pendeta nggak yakin kalau Tuhan di hati. Wah saya keskakmat saudara. Dia bilang, saya ya bu, biarpun saya mabok, saya ini kan kalau malam minggu itu tak kayak tadi malam, saya tuh mabok bu. Tapi saya bu, walaupun mabok, saya nyanyi lagu rohani loh. Keren ya, keren loh. Mabok nyanyi lagu rohani saudara ya, keren loh itu. Ya, ngeri loh. Ya, saya bilang, wih luar biasa ya. Iya, saya ini biar mabok ingat Tuhan. Saya bilang, jangan-jangan kamu ingat Tuhannya itu cuma kalau sadar nggak pernah ingat Tuhan. Lalu saya pikir, Tuhan, masa saya kalah sama omongannya dia ini? Saya tahu orang ini tidak benar, tapi kok dia skakmat saya begitu. Akhirnya saya bilang sama dia, yo kalau kita nggak perlu cari Tuhan, kenapa Alkitab menulis ya, carilah Tuhan selama ia dekat, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya bilang sama dia, iya tapi ibu ngapain cari Tuhan? Tuhan tuh di hati. Lalu saya tanya dia, oke mas, kalau kamu bilang Tuhan di hatimu, kamu pede banget. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kamu ada di hati Tuhan? Karena Alkitab berkata, banyak orang berkata mengenal Tuhan, tapi dia tidak dikenal Tuhan. Makanya Yesus berkata, pada di hari-hari terakhir akan banyak orang datang di hadapannya dan berkata, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau, pembuat dosa dan kejahatan. Saya bilang, saya takut mas ini cuma ngaku-ngaku mengenal Tuhan, tapi kau tidak dikenal Tuhan. Kau mengaku Tuhan ada di hatimu, tapi kau tidak ada di hatinya Tuhan. Lalu dia diam, dia bilang, itu dia bu yang saya takuti juga. Ya, masa pendeta kalah ya pak ya? Saudara, ya jangan sampai kita ini menyesal. Alkitab dengan jelas berkata di sini, saudara, firman Tuhan bilang, Tuhan itu
Dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah, ini loh materainya itu ialah Tuhan itu mengenal siapa milik kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu hendaklah meninggalkan kejahatannya. Walaupun pemain keyboard, pemain drum, pemain gitar, pemain bass belum tentu dikenal Tuhan. Walaupun pengkhotbah belum tentu Tuhan mengenal saya. Materainya itu apa, saudara? Tuhan yang kenal kita loh. Walaupun pendetamu kenal kau, belum tentu Tuhan kenal kau. Jaminan apa untuk supaya kita dikenal Tuhan? Jelas ayat ini berkata, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Meninggalkan kejahatan. Itu materainya. Kalau kita hidup dalam kekudusan, kita membuang semua dosa, kejahatan yang dalam diri kita, barulah nama kita dikenal Tuhan dan tercatat di dalam buku kehidupan. Jadi main keyboard aja nggak cukup, main gitar aja nggak cukup, main bass aja nggak cukup, nari-nari di sini tuh nggak cukup, worship leader, singer, khotbah seperti saya pun tidak cukup membuat kita dikenal Tuhan. Kalau kita nggak membuang dosa, ya maka sia-sia, saudara. Saudara sudah dengar kesaksian saya bertobat terima Yesus tahun 95, papi saya haji. Ya, dulu saya dari kecil Muslim. Ya, walaupun ada orang-orang yang memfitnah tuh nggak benar, kesaksiannya tuh bohong, itu dia nggak Muslim. Saya punya keluarga masih lengkap, kakak saya belum meninggal, masih ada semuanya. Ya, Haryanto Basjir, Ferry Basjir, Dewi Nancy Basjir, Debbie Basjir, adik saya Celi Basjir yang kecil. Kami semua Muslim dari kecil. Saya terima Yesus tahun 95, saudara. Waktu saya terima Yesus itu, saya tadinya mau bunuh diri. Saya merasa hidup saya hancur, saya banyak dosa. Tapi akhirnya Tuhan selamatkan saya karena saya berseru kepada Tuhan. Saya heran, ketika saya mau bunuh diri, ada sebuah pertanyaan di dalam hati saya, siapa Tuhan itu? Ternyata itu dianggap Tuhan sebagai sebuah iman, karena saya ingin cari tahu siapa Tuhan. Siapa Tuhan itu, saya bilang. Saya nggak puas hanya dengan beragama, karena agama tidak menyelamatkan orang, termasuk agama Kristen. Walaupun engkau beragama Kristen, nanti ini lagi khotbah saya dipelintir, memang zaman sosial media sekarang ya. Nanti dipelintir lagi, agama Kristen tidak menyelamatkan. Tuh kan Debbie Basir ngomong, dia nggak putar penjelasannya di belakang. Nanti diputar balik semua itu. Sekarang itu banyak, saudara, orang-orang memutar balik fakta. Ya, makanya Yesus berkata, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Siapa orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu agama apa? Cuma agama Kristen yang menyebut Yesus itu Tuhan, yang lain enggak. Berarti ayat itu ditujukan buat pengikut Kristus. Ya, ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya belum mengenal Tuhan, saya ada satu di hati saya pertanyaan, siapa Tuhan itu yang menciptakan saya? Kenapa diciptakan saya cuma untuk berdosa, lalu ketika saya jatuh dalam dosa saya mau bunuh diri? Saya tahu kalau saya bunuh diri saya pasti masuk neraka. Ya, di mana Tuhan itu? Kalau saya masuk neraka terus dia puas gitu? Lalu pertanyaan itu terus di dalam benak saya, saudara. Sampai satu malam, ya saya sudah tulis surat buat orang tua saya. Saya minta maaf kalau saya mengambil keputusan untuk bunuh diri, karena ada begitu banyak hal yang terjadi dalam diri saya yang mami papi tidak tahu. Saya ini dipukuli dari kecil, saudara. Papi saya galak sekali. Salah sedikit dihajar pakai ikat pinggang yang ada besi itu. Dari kecil, biru-biru badan saya, rambut saya dijambak, mau digundul itu berkali-kali. Tapi mami saya bilang, maklum saja karena papi itu banyak pegangan, ya, ilmu hitam. Terutama ketika papi saya belajar ilmu kebal, itu yang bikin dia tiap hari marah. Makanya tiap hari yang marah-marah di sini itu pasti ada ilmu kebal itu. Ya bapak-bapak, ada yang marah-marah tiap hari? Enggak ya, orang-orang Purwokerto itu halus ya, lembut toh, ya enggak?
Ya, ibu-ibu suaminya semua halus ya? Atau makhluk halus ya? Beda tipis. Tapi kayaknya lembut-lembut lah orang Purwakarta itu, mirip-mirip orang Solo. Ya Pak ya, suami saya ini kan Solo Pak. Halus, kalau marah permisi. Iya, dia kalau mau marah, aku boleh marah nggak saya? Ya, saya bilang marah-marah aja, nggak usah permisi marah gitu loh. Ngapain nanya ya, orang Solo begitu. Biar kakinya diinjak, permisi kaki bapak di atas kaki saya. Ya, saudara, papi saya tuh tiap hari marah. Ya, dan saya baru tahu ketika mami saya bilang begitu. Saya disuruh mengerti. Ya, seringkali orang tua tuh berharap anak mengerti orang tua. Padahal orang tua juga nggak ngerti, anak itu juga banyak masalah loh. Ada banyak rahasia dalam hati anak yang kadang kita tuh nggak tahu. Lalu ketika waktu itu saya ternyata menyimpan kepahitan demi kepahitan, dipukulin itu saya simpan, lalu memberontaklah saya. Saya hidup ya dengan kemauan saya sendiri, saya pikir saya bebas melakukan apa aja itu semau-maunya saya. Sampai singkat cerita saya jatuh terlalu dalam dan saya pengen mati, bunuh diri. Ya, di saat itulah ada setitik iman sebiji sesawi yang Tuhan bilang. Ya, kalau kau punya iman sebiji sesawi saja, kau bisa pindahkan gunung. Bukan berarti saudara besok pergi ke Bromo, terus saudara tengking itu Bromo. Ayat firman Tuhan berkata, hai Bromo, pindah, aku punya iman sebiji sesawi. Ya, ditangkap orang, kau dimasukin rumah sakit jiwa. Bukan begitu. Artinya tuh iman sebiji sesawi itu apa? Saya hanya bertanya loh, Tuhan itu ada enggak? Kalau memang Tuhan itu ada, saya pengen tahu dan pengen kenal siapa dia. Dan itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Artinya pindahkan gunung itu apa? Saya dulu ini udah mau mati, bunuh diri. Tapi karena ada iman, Tuhan perhitungkan itu, iman yang kecil itu menghasilkan dulu gunung masalah yang saya hadapi. Tapi hari ini seorang Debbie Basir bisa berdiri menyampaikan kebenaran. Itu hasil dari iman yang sebiji sesawi itu, yang dulu harusnya saya mati, tapi sekarang Tuhan memuliakan. Katakan itu saudara, artinya jangan putus asa. Akhirnya saya bertanya siapa Tuhan, dan Tuhan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Singkat cerita, ketika saya menangis, habis tulis surat buat orang tua saya bertanya, siapa kau Tuhan? Sebelum aku mati, tunjukkan dirimu kepada saya. Ya, orang kalau mau bunuh diri minta ketemu Tuhan, pasti nggak jadi bunuh diri, karena sudah ketemu. Karena kunci dari perubahan hidup seseorang itu adalah ketika dia bertemu Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya nggak berubah-berubah, itu saya jamin belum ketemu Tuhan. Seseorang yang bertemu Tuhan, hidupnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah. Ada perubahan dalam dirinya yang bisa terlihat. Tapi kalau ada orang biar pelayanan puluhan tahun, hidupnya nggak berubah, kelakuannya nggak berubah, itu belum ketemu Tuhan Yesus. Itu namanya apa? Tersesat di dalam gereja. Ya, iya. Jadi sebenarnya kesesatan itu bukan cuma Kristen progresif. Kau nggak berubah hidupmu, kau sedang tersesat loh, karena kau tidak mengerti kebenaran yang benar. Lalu ketika akhirnya saya mengenal Tuhan Yesus, singkat cerita malam itu saya dijamah Tuhan. Ya, lalu mulut saya ini nggak tahu, saya nangis sambil berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Saya mengalami lawatan Roh Kudus malam itu. Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun dapat menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu datang dalam dunia ini untuk apa? Untuk menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu saya mengalami Roh Kudus malam itu, saya diinsafkan akan dosa, saya mengerti, oh ada kebenaran di hidup ini bahwa akan ada penghakiman. Makanya kalau orang berkata nggak akan ada penghakiman, nggak ada neraka, nggak ada surga, itu hidupnya berarti nggak ada Roh Kudus. Kalau dia punya Roh Kudus, dia tahu akan ada kebenaran, akan ada penghakiman. Akhirnya saya mengalami perjumpaan pribadi malam itu dengan Tuhan. Nggak ada perubahan. Pertama apa? Tidak ada pikiran bunuh diri lagi. Seperti ada sesuatu yang Tuhan angkat dalam diri saya, yang ada di benak saya, yang ada di otak saya. Cuma apa? Aku pengen kenal siapa Yesus ini.
seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Aku harus ketemu Yesus ini, karena aku percaya asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Seperti Sakeus yang sampai naik pohon tinggi, cuma ingin bertanya, siapa Yesus ini? Karena dia mendengar tentang Yesus. Akhirnya saudara, saya sembunyi-sembunyi cari gereja. Dulu sebelum bertobat saya pelatih senam aerobik. Dulu saya belum banyak makan ragi. Percayalah, dulu saya langsing. Ya, tapi karena sudah banyak makan ragi ya begini, mengembang ke kanan dan ke kiri. Makanya jangan terlalu banyak makan ragi, nanti mengembang. Ya, lalu saya pergi ke gereja, saya pakai baju senam dari rumah karena saya takut ketahuan. Papi saya itu punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol. Saya ketakutan kalau sampai ketahuan. Saya ke gereja. Saya ke gereja pakai baju senam, saya ikut ibadah, pulang, saya ganti baju lagi, seperti itu terus. Tapi Alkitab berkata, iman itu bertumbuh dalam aniaya dan pembacaan kitab suci. Jadi memang ternyata iman itu tumbuh kalau lagi banyak masalah. Saya doakan saudara banyak. Loh ya, sesat ini pendeta ini ya. Tapi jangan cari-cari. Enggak apa-apa, kita banyak masalah enggak apa-apa, itu baik supaya iman kita bertumbuh. Ya, lalu akhirnya saudara, saya mulai bertumbuh di situ. Saya belajar mempraktekkan firman Tuhan, saya belajar melakukan firman Tuhan, saya belajar mengampuni keluarga saya belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Wah, saya sembunyi Alkitab saya di lemari, besok saya pindah di bawah kolong, besok saya pindah di toilet, karena saya takut ketahuan papi saya. Karena dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan sampai kamu pacaran sama orang Kristen ya. Kalau kamu sampai menikah sama orang Kristen, kamu jadi Kristen, lebih baik papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi memang saya juga dari SD, SMP, SMA saya nggak berani pacaran sama orang Kristen. Padahal kan yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen yang bertobat. Yang tidak bertobat sama aja kayak setan. Ya, saudara, tapi dari situ akhirnya saya mulai mengenal kebenaran itu. Saya baca Alkitab satu hari saudara, sampai 6 jam saya baca Alkitab. Tapi saya bukan 6 jam full ya. Nanti saya baca 2 jam, saya keluar lagi ngapa-ngapa, balik. Rasa lapar dan haus akan Tuhan itu di hati. Saya gak suka lagi dugem, saya gak suka lagi judi, saya gak suka lagi melakukan hal-hal itu. Yang ada di benak saya tiap hari cuma pengen kenal Tuhan. Saya baca Alkitab tiap hari dengan rasa lapar dan haus. Saya dapat banyak kebenaran yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Saya nggak bisa belajar Alkitab lewat siapa-siapa, karena saya nggak boleh ketahuan ke gereja. Jadi setiap kali saya baca Alkitab, saya dapat pewahyuan, saya catat di buku saudara. Sekarang sudah ada YouTube. Kebangetan kalau saudara itu nggak mau dengar firman Tuhan, amin. Ya, saya dulu nggak ada apa-apa loh, nggak ada YouTube, nggak ada handphone. Bener-bener hanya Roh Kudus yang menjadi penolong saya. Kalau orang tanya, ibu belajar Alkitab dari mana? Dari Roh Kudus. Saya bersyukur. Makanya ketika menghadapi tantangan saya nggak kaget. Karena yang saya baca itu Alkitab. Sebab banyak sekarang pendeta-pendeta yang hanya iklan tentang kekristenan. Ya, wah kalau jadi Kristen enak saudara ya. Pasti yang miskin jadi, yang naik motor jadi naik. Emang lu pikir di surga Astra? Ya, percaya pokoknya ikut Yesus enak. Kalau saudara masih bilang ikut Yesus enak, berarti saudara belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena Yesus berkata, kalau engkau ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Yesus nggak menawarkan yang muluk-muluk, marilah denganku, maka kau akan jadi enak, tanpa masalah. Itu iklan itu. Yesus bilang, ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Saya mau tanya, sangkal diri itu enak atau tidak? Menyangkal diri itu enggak enak. Saya harus menyangkal saya ini bukan Debbie Basir yang dulu. Rasul Paulus bilang, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi kita ini harus selalu ya melakukan firman Tuhan tuh enggak gampang dan enggak enak. Kalau saudara masih bilang enak, itu berarti engkau belum sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus.
Mertuamu bikin jahat sama kau, kau harus balas baik. Amin, anak-anak mantu. Ya amin, jangan mertua, mantu saja. Ya, iya kan kita ini yang nggak enak saudara. Masa ngalah terus sama mertua saya bu? Ya, mertua saya itu aneh. Ya kalau kau ndak aneh, ndak ada orang aneh. Kita normal-normal aja. Memang kita ini berhadapan dengan semua orang aneh. Alkitab bilang manusia itu mengecewakan. Ya, tapi kalau kita nggak aneh kan ndak aneh. Ya, ngalah aja lah. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan itu pasti semua menjadi baik. Makanya ketika saya jadi Kristen, papi saya tahu kan. Saya tuh tiap hari baca Alkitab, hidup saya berubah. Tiba-tiba saya nggak suka dugem, saya yang dulu paling malas saya jadi paling rajin. Saya berubah. Dulu saya bangun siang, begitu terima Yesus saya bangun jam 5, saya nyapu, ngepel, jadi rajin, beda banget. Ketika ketahuan saya jadi Kristen, saya minta izin, papi saya mau minta izin, mau kemana? Mau ke gereja. Yang pertama keluar dari mulut papi saya itu apa? Oh, ini penyebabnya, makanya kamu akhir-akhir ini jadi aneh. Saudara, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti jadi. Jangan tertawa, lihat kanan kirimu bilang, sudah aneh belum kau? Hah? Sudah aneh belum? Ya, kalau belum aneh berarti belum ketemu Yesus. Kenapa aneh? Dulu pemarah, begitu ketemu Yesus jadi peramah. Aneh enggak? Aneh. Dulu bangun pagi, sekarang bangun pagi, ku mengucap syukur dan aneh enggak? Aneh ya, aneh loh dia tuh. Dulu marah-marah terus, sekarang nyanyi-nyanyi terus. Dulu pelit, pelitnya itu sampai melitit. Ya, ngerti enggak bahasa melitit? Tanya sama orang Solo. Kalau nyetlika itu sampai licin tuh melitit tuh ya. Itu ya bayangkan, pelitnya itu sampai kayak gitu. Setelah ketemu Tuhan Yesus, nggak pelit lagi, rajin menabur, memberkati. Aneh enggak? Aneh? Saudara sudah aneh belum? Atau masih pelit? Hello? Alkitab bilang yang masuk neraka itu bukan hanya homo, lesbi, banci, pemburit, bukan orang berzina aja. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau, masuk neraka loh. Amin. Orang kikir tidak masuk sorga loh. Ada ayatnya, jangan main-main loh. Ya, saya ini sudah semua saya itu dulu. Tapi begitu ketemu Tuhan Yesus, dengar orang cerita susah sedikit, susah ya kamu. Aku pengen bantu ya, bantu. Dan kalau engkau memberi, engkau pasti akan diberkati Tuhan. Ya, lihat orang yang berkesusahan, keluargamu yang bisa kau tolong. Ada ponakanmu yang nggak sekolah, engkau tolong. Ya, Tuhan berkati saudara. Karena hidup ini bukan hanya tentang kita kan. Dulu apalagi malas, setelah ketemu Yesus jadi rajin. Ya, ada buah gitu. Maka papi saya bilang, oh ini tuh penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Dulu suka dugem keluar malam, sekarang nggak lagi, di rumah terus. Aneh. Bapak-bapak dulu sukanya keluyuran. Ya, setelah ketemu Tuhan Yesus, di rumah terus sama istri, bersukacita, doa bareng. Tuh istri-istri itu semua pada mengeluh sama saya. Bu, kenapa ya ngajak suami-suami doa itu susah sekali. Tapi di sini enggak ada. Semua suami di Purwokerto ini suka berdoa. Insya Allah. Ya, enggak lah ya saudara. Kalau kita ini punya Tuhan Yesus, keluarga kita berbahagia. Saya mengalami perubahan hidup. Ya, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Malah apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang aku anggap sampah. Aku tinggalkan itu karena Kristus.
Yang masih suka judi, tinggalkan. Yang masih selingkuh, tidak adalah di Purwokerto orang selingkuh ya. Masa ada orang selingkuh di Purwokerto? Tidak ada toh? Tidak ada yang ngaku. Ya hati-hati loh saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir ini. Tinggalkan dosa, buang semua kenajisan. Kenapa? Karena ayat tadi berkata, Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Mau kita ngomong rohani, mau kita ngomong apa, Tuhan tahu. Soalnya sekarang tuh banyak yang aneh-aneh juga. Ada bapak-bapak selingkuh sama janda muda. Istrinya lapor ke saya, Bu, suami saya itu selingkuh sama janda. Waktu saya tegur, dia bilang begini, Alkitab bilang kita harus memperhatikan janda-janda. Pakai ayat loh dia. Ya. Saya bilang, ibu jawab sama suamimu. Ada terusannya. Rasul Paulus bilang, perhatikanlah janda-janda, janda yang benar-benar janda yang sudah tua. Itu adalah janda. Kalau janda muda bukan diperhatikan, itu namanya nafsu. Itu kan ibadah menikahi janda muda. Itu nafsu bukan ibadah. Kalau kau nikah sama janda tua itu ibadah itu. Nikahi janda tua sana. Kau pelihara tuh janda tua itu ibadah. Aneh-aneh saudara ya. Nanti kalau saya nggak perhatikan dia, siapa yang akan perhatikan dia dan anaknya? Kasihan loh, dia nggak punya siapa-siapa. Alkitab bilang kita harus mengasihi janda. Hati-hati bapak-bapak. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Anak-anak muda juga jaga hidupmu dalam kekudusan. Makanya suami istri harus kuat dalam Tuhan. Harus berdoa bersama. Harus mesra terus walaupun sudah tua, ya, amin. Jangan sampai kita kehilangan kasih Kristus. Setiap hari pelukan 5 menit. Gak bisa 5 menit bu, kelamaan 1 menit. Ini kok ketawa kayaknya ini hal yang mustahil ya. Saya ditertawain. Saya dengan suami sering itu saudara. Ya, saling berpelukan, saling mendoakan. Terima kasih Tuhan buat suami yang luar biasa. Terima kasih buat istri yang luar biasa. Siapa yang bisa mengharmoniskan rumah tangga kita? Ya kita sendiri toh. Karena ada Kristus dalam diri. Dulu saya sama suami saya ribut terus. Ribut pertama kali menikah. Kita nih ketemu di gereja. Saya pikir ketemu di gereja pasti kalau berantem dia hamba Tuhan, saya hamba Tuhan toh. Wah ini kalau berantem pasti haleluya kau. Puji Tuhan memang. Ya bayangan saya itu. Nanti kalau sudah marah besar, wah bahasa roh keluar toh. Nikah sama hamba Tuhan ini. Pasti itu begitu. Ternyata kita ini ketemunya di gereja loh. Ya kurang kudus apa coba? Jadi kalau ditanya Ibu Debbie dulu ketemu sama suami di mana? Di gereja. Ya beda kan ditanya ketemunya di mana dulu? Di terminal. Ini kok kayak mau cari preman ya? Kita ketemu di gereja, kurang apa? Dia hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Ketika hidup bersama, makanya benar Yesus bilang, tidak gampang. Dia bukan lagi 2, melainkan dalam proses menjadi satu ini tuh artinya apa saudara? Satu hati, satu prinsip, satu iman, satu perasaan sama seperti perasaan Kristus toh. Tidak ada hal lain yang bisa menyatukan kita selain firman Tuhan. Ya, saya itu sama suami saya cocok nggak? Nggak cocok saya. Tidak akan pernah cocok, namanya manusia itu nggak mungkin cocok. Makanya saya kalau ketemu orang, kamu kok nggak nikah-nikah? Saya belum ketemu yang cocok bu. Selamat sampai kau mati, kau tidak akan ketemu yang cocok. Emang ada manusia yang cocok di dunia ini? Yang penting nomor 1 seiman dulu. Saya bilang, kita pertama ketemu saudara bersatu dalam sebuah rumah tangga. Baru kan di situ tidur bersama, makan bersama. Ya, aduh, kita punya masalah pertama itu kan orang Solo ketemu Sulawesi. Dia Solo, saya Solo. Tapi dia Solo, Jawa Tengah, saya Sulawesi. Solo ada wesinya.
Jadi itu sudah luar biasa. Ya. Manggil pertama kali aja saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Jadi nggak boleh ada yang panggil suami saya Jo, cuma saya yang boleh. Ya, saya panggil dia Jo, mangan iki lho. Dia datang, Bo iyo ojo nesu to. Saya bilang aku ini ndak nesu, aku tuh panggil kamu makan. Lah iya tapi nadamu ki ora usah dhuwur ngono ki lho. Iso ndak kowe ngomong agak halus. Lah ngomong halus ini saya sudah ngomong halus ini. Malah marah. Itu nadamu tuh nada wong nesu. Aku ini ndak nesu loh. Lah itu nesu tuh. Ora. Malah jadi nesu saudara. Wes tenang no. Tenang. Tiap hari persoalannya itu. Selalu setiap hari kowe isora ngomongi belajar ngomong Jawa. Saya bilang aku nih dilahirkan di Sulawesi ya. Puluhan tahun saya lahir di Sulawesi. Memang orang Sulawesi itu kalau ngomong nadanya tinggi. Dia bilang makanya belajar belakangnya diturunin nada nih. Itu nadanya orang Jawa. Kalau ngomong belakang turun. Nah kita Sulawesi ngomong enggak belakang. Stres enggak saudara? Stres saya. Tapi saya mau belajar. Ya, Jo, ayo mangan. Aneh toh, ya. Piye kowe melu? Oh. Aneh saudara, tapi ya saya mau belajar gitu loh. Cuma itu terus jadi persoalan, jadi masalah. Saya ngomong, ya saya juga capek ya ngomong bye-bye dibilang marah. Saya sampai ngomong, kamu pikir saya ini sakit jiwa? Nggak ada apa-apa marah. Manggil kamu makan marah. Memang nadaku itu begitu. Saya juga akhirnya ngomong dia, coba kamu ngomong Sulawesi, bisa enggak? Saya tuntut kamu ngomong belakangnya tinggi yo. Enggak bisa saudara, enggak bisa. Enggak bisa ngomong tinggi, belakangnya itu suruh tinggi, enggak bisa. Saya bilang seperti halnya kamu sulit ngomong Sulawesi, demikianlah saya sulit. Apa itu? Ngomong Jawa saudara. Tapi ya rumah tangga untuk beradaptasi kami itu sulit banget. Ya dari segi makanan, orang Solo itu maunya manis semua. Ya, masa ayam kecap masih dikasih gula. Coba kurang apa itu kecap manisnya saudara. Masih dikasih gula loh. Ya, orang Sulawesi enggak ada masa pakai gula, asin pedes semuanya. Orang Solo manis enggak pedes. Jadi saya pertama kali menikah stres saya. Stres bener, saya pikir aduh Tuhan kayak begini nih rasanya menikah. Iya. Ini suara apa? Hujan? Saudara, bener ini saya bersaksi di sini ya. Aduh, kita belum lagi persoalan yang lain, ini dalam hal begini aja kita. Saya masak selalu 2 macam. Saya masak ayam rica buat saya sendiri, ricanya sekilo. Nggak pakai kecap, nggak pakai gula. Saya masak buat dia ayam kecap. Saya kasih kecap 1 botol, ya, gula berapa sendok. Ya, lalu kita makan 1 meja, tapi saya makan ayam rica. Ini ada yang cari masalah ini. Ya, dia makan ayam kecap. Lalu saudara, dari situ saya pikir-pikir kalau kayak begini lama-lama saya stres ya. Coba deh saya kombinasi aja ya. Saya masak ayam kecap tak kasih cabai sekilo. Ya. Tapi enggak apa-apa, dari situ kita baru pelan-pelan. Sekarang suami saya kalau makan enggak cari kecap, malah saya yang cari kecap. Dia cari cabai. Coba ketukar toh? Berarti kita sudah menyatu toh. Prinsip saya tuh begini saudara. Saya bilang sama suami, kita nggak akan pernah bisa cocok kalau kita ini tidak tunduk kepada firman. Jadi sekarang begini aja, sampai hari ini saya tidak cocok dengan suami saya. Demikian dia juga nggak cocok. Setiap hari ada hal yang bisa bikin kita ribut. Tapi ketika satu komitmen kita, ayo saya mau tunduk kepada firman, kamu juga tunduk kepada firman. Maka firman ini yang akan mencocokkan kita. Amin. Ketika kita komitmen untuk hidup melakukan firman, makanya ayat tadi itu berkata, Tuhan itu tahu siapa milik
nyaanya. Artinya ketika kita hidup menyebut nama Tuhan, maka kita harus meninggalkan semua kejahatan kita. Dalam rumah yang besar, ayat 20 dikatakan, itu bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,